Uhayyikum tahiyatan islamiyatan tahiyatan min qalbin amikin wa ubashirukum salaban ala nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrus siyam wa syahrul Qur'an wa syahrut tarbiyah. Futihat bihi abwabul jannah wa ghuliqat bihi abwabun nar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, sempat bahkan selamat. Solawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan suci di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagaimana yang saya sampaikan di muqaddimah tadi, Syahrul Ramadan hiya syahrul Quran. Bulan yang diturunkan Al-Quran di malam ke-17 Ramadan. Kemudian ada lagi Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan, di mana semua umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Syahrus Siyam, bulan untuk berpuasa. Futihat bihi abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Wa ghuliqat bihi abwabun nar, ditutup pintu neraka. Ramadan juga memiliki pengertian yang salah satunya berasal dari kata bahasa Arab rombo, yang artinya terbakar. Terbakar dalam maksud di sini tidak lain dan tidak bukan adalah terbakarnya semua dosa-dosa dan kesalahan kita yang telah lalu. Sebagaimana Rasulullah pernah menjelaskan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa akan ada tetapinya dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan, maka akan diampuni dosa dan kesalahan yang telah lalu. Masya Allah. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa materi yang saya beri judul 3 orang yang tidak tertolak doanya dan 5 macam yang dapat membatalkan pahala puasa. Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah pernah menjelaskan, "Thalathatun la turaddu da'watahum. Imamun adilun, as-shaimu hatta yuftir, wa da'watul mazlum." Hadirin rahimakumullah. Ada 3 orang yang tidak mungkin tertolak doanya. Thalathatun la turaddu da'watahum. Yang pertama ada imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, yaitu berlaku adil kepada semua orang atau proporsional, mementingkan kepentingan umat daripada pribadi, maka itu tidak akan tertolak doanya. Imamun adilun. Yang kedua ada as-shaimu hatta yuftir. Kenapa orang yang berpuasa ini langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah pernah menjelaskan di dalam hadis qudsi bahwasanya Allah yang langsung akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Masya Allah. Yang ketiga, golongan yang tidak mungkin tertolak doanya
Wa da'watul madlum, doa orang-orang yang terzolimi. Hadirin rahimakumullah, sekali-kali janganlah kita menzolimi orang lain. Karena doa yang diucapkan oleh orang-orang zolim, baik itu baik maupun buruk, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya di dalam Quran surat An-Nisa, la yuhibbullahul jahra bis-su'a minal qawli illa man dulim. Sesungguhnya Allah tidak menyukai perkara kata-kata yang buruk secara terus-menerus kecuali orang-orang yang zalim. Itulah dia 3 golongan yang tidak mungkin tertolak doanya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan kepada hadirin sekalian bahwa banyak sekali orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja. Sebagaimana dalam hadis Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Betapa banyak hadirin sekalian para orang-orang muslim yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja. Karena kenapa? Kenapa mereka sudah berpuasa menahan diri dari lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak mendapatkan pahala puasa, hadirin sekalian? Karena mereka tidak paham makna sebenarnya dari kata saum tersebut. Pengertian yang benar adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi bukan hanya lapar dan haus saja, tetapi semua hal yang membatalkan puasa tersebut. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa itu. Sebagaimana dalam hadisnya riwayat Ad-Dailami, khamsun yufattirnas saum. Al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminul kadhibah wan nadharu bisyahwat. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Khamsun yufattirnas saum. Yang pertama ada berbohong. Kenapa berbohong ini merupakan salah satu yang dapat membatalkan pahala puasa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Iyyakum wal kadiba, fa innal kadiba akdzabul hadits. Jauhilah bagi kalian perkara berbohong, karena seburuk-buruknya perkataan adalah berbohong. Bagaimana hadirin sekalian? Kita dituntut untuk berpuasa, menahan diri dari lapar dan haus, yang tidak boleh ada hal yang masuk dalam mulut kita, sedangkan kita berbohong. Batal pahala puasa. Yang kedua ada ghibah. Ghibah pengertiannya adalah membicarakan suatu hal yang buruk di belakang orang tersebut. Padahal seharusnya kita tidak boleh melakukan ghibah, hadirin sekalian. Surat Al-Hujurat pernah menjelaskan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuridu ahadukum ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maka janganlah kalian menggunjing sesama. Apakah kalian ingin memakan bangkai daging saudara kalian sendiri? Tentulah kalian merasa jijik. Ya. Jadi orang yang bergibah ini diumpamakan sebagai orang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Apakah kita merasa jijik, hadirin sekalian? Na'udzubillah. Selanjutnya ada an-namimah atau adu domba. Kenapa adu domba merupakan perkara yang dapat membatalkan pahala puasa? Karena dia tuqta'ur rahim, memutus silaturahmi orang. Membicarakan orang yang lain dengan A, membicarakan orang yang ini dengan B, akhirnya mereka berseteru dan mereka berkelahi. Tentunya itu dapat membatalkan pahala puasa. Selanjutnya ada lagi wal yaminul kadhibah, bersumpah palsu. Hadirin sekalian, kita usahakan untuk mengurangi sumpah-sumpah palsu ini. Jangan setiap perkara yang kita lakukan menggunakan sumpah wallahi, wallahi, padahal kita berbohong. Batal pahala puasa. Yaminul kadhibah, sumpah palsu. Yang terakhir
ada salah satu perkara yang membatalkan pahala puasa, wan nadru bisyahwat. Nauzubillah min dzalik. Perkara nazar bisyahwat ini tentunya sangat kita bisa temukan di sekitar kita, yaitu melihat dengan syahwat. Sedangkan Allah pernah menjelaskan di dalam surat An-Nur, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada para orang mukmin untuk menundukkan pandangannya, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan. Tentunya hal ini apabila kita lakukan dapat membatalkan pahala puasa. Mungkin sekian dari saya tentang materi 3 orang yang tidak mungkin tertolak doanya dan 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Semoga hadirin sekalian bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan dan mengamalkan apa yang saya sampaikan terkait ilmu yang saya sampaikan tersebut. Karena sesungguhnya al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf, karena itu berdasarkan dari saya dan dari syaitonir rajim. Dan apabila kalian menemukan hal-hal yang baik dari saya, maka sesungguhnya itu berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron ala husni ihtimamikum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.